kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan. Biar itu terus Tuhan akan berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Berikan pewahyuan, berikan pengertian yang baru untuk setiap kami menangkap isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, baik yang di sini maupun yang streaming ya saudara. Ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin ya saudara-saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Mungkin akibat pandemi ya saudara-saudara, kekelaman itu sedang menutupi bangsa-bangsa. Bukan saja bangsa Indonesia tetapi bangsa di seluruh dunia mengalami ya saudara-saudara. Tetapi ada janji Tuhan buat saudara dan saya. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita adalah orang-orang yang dibedakan ya saudara. Sekalipun kekelaman sedang menutupi bumi, tetapi ada terang Tuhan terbit atas hidup saudara dan saya. Dan kemuliaannya Tuhan menjadi nyata atas hidup saudara dan saya. Tanpa terasa ya saudara, minyak yang di taman Tuhan itu setahun ya saudara-saudara. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah acara tanggal 26 dan 27 Agustus minyak itu mulai dibagikan di tempat ini dari Taman Tuhan. Ajaib ya saudara-saudara. Minyak itu bukan saja seluruh Indonesia bisa menikmati, tapi bangsa-bangsa bisa menikmati. Saya sudah kirim ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Amerika, Belanda, Inggris ya saudara-saudara. Ketika mereka meminta pun mereka mendapatkan. Saya melihat benar ya Tuhan, kuasa kemuliaan itu sedang dinyatakan di tengah-tengah kita. Sekalipun kegelapan itu sedang menutupi bumi. Saya bersyukur ya saudara-saudara, tanpa terasa dan ajaib, begitu ajaib kuasa Tuhan dinyatakan. Ada banyak kesaksian yang boleh saya dapatkan. Kemarin ini ada orang yang kirim gambar. Ada orang sudah 4 tahun stroke katanya ya saudara. Dia itu kirimnya baru kemarin karena mungkin dia baru ingat. Karena dia mau minta lagi minyak. Padahal dia sudah 5 kali katanya suka datang ke Taman Tuhan. Dia cerita ada orang stroke 4 tahun dan ketika didoakan dengan tim doa mereka, 1-2 hari kemudian orang itu bisa berjalan ya saudara-saudara. Dia kirim videonya buat saya. Saya bilang wow, ajaib, kemuliaan bagi Tuhan ya saudara-saudara. Begitu banyak kesaksian yang orang-orang yang mendapatkan minyak itu mereka mengalami keajaiban, kesembuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap mereka. Saya sedang melihat benar ya Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan atas kita semuanya. Bagian kita, terang Tuhan terbit atas hidup saudara dan saya. Ayo kita berlomba untuk tetap terus bersinar ya saudara-saudara. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang sedang terjadi di atas bumi ini.
Alkitab bilang ketika terang itu datang, maka kegelapan itu tidak akan menguasai kita ya saudara. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya juga belajar ya saudara-saudara menjadi terang dunia. Kalau acara kemarin itu menjadi garam yang membawa dampak bagi dunia ya saudara. Kita mau menjadi saksi Tuhan. Ibu Nani kemarin bilang bukan saja di Yerusalem, bukan sampai ke ujung bumi, tapi mulainya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya saudara. Demikian juga terang Tuhan. Saya pun belajar dari rumah kita ya saudara, kan dikatakan ayat yang 15 tadi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, kita boleh menjadi terang dunia ya saudara. Bukan ditaruh di bawah gantang. Gantang itu ukuran ya saudara, kayaknya tertutup gitu. Tapi di atas kaki dian sehingga terang itu menerangi di dalam rumah orang itu ya saudara. Seperti itu kaki dian yang menyala, demikian juga hidup saudara dan saya. Dimanapun orang melihat kita, ada terang Tuhan terbit atas hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena kita ikut apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Yohanes 8 ayat ke-12. Tuhan katakan bahwa akulah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita bisa menjadi terang dunia ya saudara-saudara ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan sebagai terang dunia dalam hidup setiap kita. Sehingga kita ini tidak terjatuh, tidak tersandung, tapi kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya bersyukur saudara-saudara, hari ini catering isoman itu hari terakhir ya saudara-saudara. Dari 12 Juli kita mengadakan catering untuk isoman. Saya bersyukur radio bisa ambil bagian, Glorious Kitchen, properti, multimedia, semuanya unity di dalam mengerjakan apa yang menjadi proyek Tuhan ya saudara-saudara. Dan kita akan melanjutkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Proyek yang akan datang boleh kita kerjakan bersama-sama ya saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap donatur yang sudah ambil bagian dan sudah memberkati lewat setiap taburan yang sudah diberikan, baik lewat radio maupun lewat rekening lawatan ya saudara-saudara. Semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati, memperlipat gandakan semua apa yang sudah saudara semua persembahkan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga bersyukur ya saudara-saudara, kalau kita ini juga menjadi bagian daripada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di atas kota Sion. Kemarin itu Tuhan benar-benar ajaib ya saudara. Ada minyak yang baru lewat bunga mawar. Jangan minta dulu ya saudara-saudara. Belum dapat mandat ya saudara, baru launching. Bukan baru launching, baru keluar dari bunga mawar ya saudara. Tunggu nanti waktunya tiba pasti akan dibagikan.
bagaimana nanti Tuhan yang menetapkan. Ya saudara-saudara, cuma saya mau katakan ajaib Tuhan, kemuliaannya itu terus dinyatakan seperti ayat ini. Kemuliaannya Tuhan itu akan dinyatakan atasmu. Di antara kita, di antara semuanya ya saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu ada. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Keajaiban Tuhan itu terus dinyatakan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kegelapan dunia, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Boleh kita alami dan boleh kita nikmati ya saudara-saudara. Jangan kita menjadi penonton, tapi kita ambil bagian, yaitu menjadi terang Tuhan. Terang Tuhan terbit atas hidup saudara dan saya. Kemampuan itu bukan daripada kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang terus menolong hidup saudara dan saya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita bisa menghidupi setiap firman yang Tuhan mau. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah ketika kita mau mengikut Tuhan, biar kita mau menghidupi setiap firman yang daripada Tuhan, supaya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu yang menjadi petunjuk untuk setiap kita tidak kesasar, tidak terjatuh, tidak tersesat dengan jalan-jalan yang bukan daripada Tuhan. Tetapi kita tetap terus setia mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena kekuatan itu bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang terus mengingatkan dan mengajarkan akan setiap firman yang sudah kita dengar. Ya saudara-saudara, mari kita sama-sama terus bertumbuh dan bersinar menjadi terang Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Bersinar untuk boleh orang melihat ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Ada terang dunia itu yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Ada firman yang menjadi pelita bagi jalan-jalan kita. Kadang ada orang curhat, cerita begini. Kata saya, sudah. Tinggalkan saja kegelapan yang seperti itu. Udah, enggak usah diurusin, kata saya. Bagian kita, ayo kejar Tuhan. Bagian kita ikut di dalam terang Tuhan, supaya kegelapan itu tidak menguasai kita. Biar kita semua ayo bergandengan tangan terus maju di dalam Tuhan untuk kita tetap bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu akan nyata atas hidup saudara dan saya. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kita, di taman Tuhan, kemuliaan Tuhan itu nyata ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa melihat kuasa Tuhan itu ajaib. Kuasa Tuhan itu begitu real. Kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Tidak ada kata-kata yang saya dapat katakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Engkau sudah sediakan buat hidup kita semuanya. Kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Ayo terus bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya sharekan supaya semuanya menjadi berkat. Amin. Terang itu membuat kegelapan otomatis itu bisa pergi. Ya, saudara, kalau ada sesuatu pertandingan ya, pada saat itu dikatakan begini, setiap orang diberi uang 10.000 ya. Lalu dikatakan hendaklah engkau itu memenuhi ruangan ini sampai penuh gitu. Dengan apapun juga engkau boleh memenuhi ruangan ini dengan uang 10.000. Ada orang 10 yang ikut perlombaan, karena dikatakan bagaimana kamu bisa memenuhi ruang ini dengan uang 10.000, nanti hadiahnya sangat luar biasa, spektakuler banget, kamu bisa keliling dunia.
Ini orang 10 ini mulai berpikir, uang 10.000 dibeliin apa supaya ruangan ini bisa penuh. Mereka lebih baik saya ngambil jerami katanya. Jerami untuk memenuhi ruangan ini. Mungkin kalau jerami saya bisa ngambil di mana-mana, mungkin saya bisa beli, mungkin tidak lebih dari 10.000. Tapi ternyata nggak bisa, lebih dari 10.000. Mereka bilang, saya mau ngambil tanah saja, memenuhi ruangan ini dengan tanah. Mungkin hanya 10.000. Memang tanahnya nggak ngambil, tapi ongkos perjalanannya itu pakai ongkos transport. Nggak cukup uang 10.000. Lalu mereka bingung, ini bagaimana caranya memenuhi ruangan ini uang 10.000? Tidak mungkin. Tapi ada seorang anak kecil yang dia punya pikiran yang sangat jenius. Apa yang dia lakukan? Dia beli lilin. Ya. Beli lilin satu harga 1.000. Jadi beli lilinnya 10 biji. Nah terus udah gitu plus korek api. Lalu semua orang ketawa. Lilin cuma 10 biji. Kalau kamu bikin menu ini dengan lilin, ya beli lilin seluruhnya sampai ruangan ini penuh. Dia diam aja. Hari hanya semua orang angkat tangan. 9 orang angkat tangan. Gak bisa uang 10.000 untuk memenuhi ini. Anak kecil ini mengatakan, saya bisa. Apa yang dia lakukan? Di setiap pojok dia kasih lilin. Di tengahnya juga dikasih lilin. Ya, semua jumlahnya 10. Lalu ruangan yang gelap itu dia nyalain. Itu yang namanya lilin-lilin itu. Otomatis kegelapan nyingkir semua. Ruangan itu dipenuhi dengan terang. Ya. Bersinar semuanya dari lilin-lilin itu. Lalu dialah orang yang dapat mendapatkan sesuatu hadiah yang sangat luar biasa. Saudara, hanya sebatang lilin ya, dan korek api. Ini menandakan begini. Mungkin saudara dan saya menjadi orang yang tidak berguna mungkin ya. Ya lilin gitu ya. Ya korek api. Ya. Tapi dengan kerjasama antara korek api dan lilin. Lilin tidak akan bisa tetap menyala tanpa ada korek api. Tapi korek api kalau dinyalakan bisa nyala cuman sebentar. Kalau tidak ada lilin, ada sumbunya yang bisa diberikan api dan apa kita lihat lilin itu lama-lama meleleh ya. Tapi sumbu ini tetap menyala. Harus sampai leleh ya. Harus sampai habis. Nah, Tuhan katakan, "Nah, kalau kamu mau jadi terang, kamu harus mau merelakan hidupmu ya, untuk benar-benar bayar harga ya. Untuk menjadi terang itu dibutuhkan bayar harga. Gak bisa begitu aja, bayar harga." Tadi diceritakan tentang Ibu Kuatlan tadi mengatakan keajaiban-keajaiban yang ada di taman. Untuk hal ini pun bayar harga. Ya. Ada yang jaga, ada yang doa. Ya. Dan salah satu kewajiban saya itu tidak boleh lengah selalu mendoakan. Ya. Pada suatu saat setiap kali ya, begitu ada minyak yang baru yang dari air terjun Mawar itu, kira-kira 2 hari sebelum kejadian, itu kejadiannya hari Rabu, minyak keluar dari bunga mawar itu. Waktu saya di Maliga, Tuhan ngomong gini, "Nak, nanti akan banyak sekali perkara-perkara keajaiban, minyak akan keluar di tempat-tempat yang lain." Oh ya Tuhan, terima kasih. Terus saya doa biarlah tempat ini menjadi suatu tempat
yang bersinar, ya, bercahaya, menjadi berkat, menjadi garam. Karena kita nggak bisa keluar kemana-mana, ke luar negeri, kemana-mana ya. Tapi ini garam, ya, bisa menggarami akan setiap orang, bisa dikirim dan bisa menjadi berkat. Itu sama dengan bersinar dan sama dengan menjadi berkat, ya, menjadi garam. Nah, tiba-tiba hari Selasa itu saya sudah mencium bau sesuatu. Saya bilang gini, baunya kok beda. Nah, ternyata hari Rabunya keluar itu yang namanya minyak dari bunga mawar. Nah, sedikit, masih sedikit. Hari Rabu itu masih sedikit keluarnya. Terus hari Kamis kemarin keluarnya agak banyak, tapi bukan sampai seember ya. Kalau seember langsung saya bagikan buat setiap orang yang minta. Cukup banyak, cuman belum sampai seember ya. Jadi akhirnya ditampung. Saya merasakan begini. Segala sesuatu itu perlu yang namanya bayar harga. Mungkin buat orang yang menerima, wah gratisan ya. Saudara tahu, apapun yang dilakukan itu bayar harga. Seperti lilin, kamu mau jadi terang harus kerjasama dengan api. Seseorang yang mau berkorban untuk menjadi terang itu harus kerjasama dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu adalah kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Kita tidak mungkin bisa dengan kemampuan sendiri. Jadi yang Tuhan mau adalah kita belajar untuk berani bayar harga bersama dan dikuatkan oleh Roh Kudus, dinyalakan, lilin ini menyala, menerangi semua ruangan, kegelapan otomatis keluar dan tidak akan berani mendekat kepada terang itu. Karena dikatakan di mana ada keterang, di situ gelap akan pergi. Saudara, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, belajar begini. Tuhan, aku rela bayar harga supaya aku bisa bersinar, supaya aku bisa menjadi berkat dimanapun juga saya berada. Saudara, saya percaya di mana kehadiran kita, di situ tuh ada terang. Di mana ada terang, itu otomatis kegelapan pergi. Salah satu contoh, saya juga heran, ada satu kelompok yang ngerumpi, ya, sedang ngerumpi. Lalu saya datang, cak, semuanya diam. Ada Bu Nani, gitu. Saya bilang, ada apa? Kamu kok lagi tadi ketawa-ketawa, apa-apa kok jadi berani? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sedang ngerumpi membicarakan yang tidak baik. Begitu saya datang, mereka merasakan seperti itu. Nah, ini bukan hanya di kelompok-kelompok itu. Di kelompok hamba Tuhan. Pada saat itu kita ada kelompok hamba Tuhan yang terdiri dari 6 hamba Tuhan itu. Mereka sedang ngerumpi, saya belum datang. Mereka ngerumpinya saya nggak tahu apa. Begitu saya datang, langsung diam. Pokok bicaraan diganti. Lalu dia bilang, ada Ibu Nani, ada mempelai datang, ada mempelai ada. Dia lagi kudus, jangan bicara yang tidak kudus. Saya bilang, ada apa? Kamu bicara perkara apa? Oh, ini kita sedang bicara tentang perkara-perkara yang ada nyerempet bahaya katanya. Kita nggak bisa bicarakan hal ini sama Ibu Nani. Saudara tahu, di mana ada sesuatu ya yang dia mau berbicara yang tidak baik. Begitu saya datang, mereka tuh kayak sungkan untuk bicara yang seperti itu. Ya. Saya sampai bilang, kenapa ya Tuhan kok seperti ini? Ya. Di mana ada terang, kegelapan itu langsung nyingkir. Artinya mereka tidak berani untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Saya bilang, coba sih cerita apa sih yang dibicarakan. Oh, yang kita bicarakan perkara yang tidak rohani. Gitu. Loh, saya juga boleh dengar toh perkara yang tidak rohani. Tapi tidak ada gunanya, nggak usah dibahas lagi. Jadi
Nanti akhirnya kita bicara perkara pelayanan, kita bicara yang lain. Saudara, kita tahu kita itu bisa menjadi dampak. Kita bisa menjadi garam. Tidak harus kita itu menjadi dampak di luar, tapi kita juga harus menjadi dampak di dalam keluarga, dalam perkataan kita, ya, itu harus jadi garam. Jadi apa yang kita ucapkan, belajar untuk kita timbang-timbang dulu yang kita bicarakan. Ini menjadi berkat buat orang lain atau enggak. Ya. Sehingga benar-benar kita katakan seperti Daud katakan, Tuhan beri penjaga dalam mulutku supaya tidak keluar dengan sembarangan. Ya. Sebab kalau kita keluar dengan sembarangan, apa yang sudah kita keluarkan itu tidak bisa kita tarik kembali. Seperti kalau kita menyakitkan hati orang lain dengan perkataan kita, itu seperti paku yang saudara tancapkan pada jiwanya. Cerp, sudah. Ya. Aduh, sorry ya. Kita katakan gitu ya. Sorry ya. Lalu kita cabut, luka tetap ada. Betul? Ya. Jadi luka tetap ada di hati orang itu. Jadi belajarlah tetap menjadi terang dan garam. Setiap apa yang kita katakan, belajar untuk dipikirkan yang matang sebelum kita mengucapkan sesuatu. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau sedang kerjakan terus Tuhan. Di tempat ini. Di Sion, di taman. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kami berdoa untuk PW setiap pagi ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat ini kebaktian sudah tempat ibadah sudah mulai dibuka dengan batasan 50%. Kami mengucap syukur tempat ini sungguh amat sangat luas Tuhan. Bisa menampung ribuan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan kirimkan anak-anak-Mu yang saat ini mengalami beban yang berat. Untuk datang setiap pagi jam 7 di tempat ini. Kami minta Engkau sendiri yang akan memenuhi jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Untuk datang kepadamu. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Untuk ketemu Engkau setiap pagi di tempat ini. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Tidak sekedar yang tinggal di kota ini Tuhan. Tidak sekedar streaming. Atau tidak sekedar untuk selalu tidak bisa bangun pagi. Buat mereka datang untuk mencari Engkau. Punya kerinduan untuk dekat dengan Engkau. Punya kerinduan untuk menyembah. Mengisi akan cawan pujian dan penyembahan setiap hari. Penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk persekutuan yang diadakan setiap hari Selasa. Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang karena kebaktian sudah diizinkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Kami percaya semua tempat ini sudah disterilkan sama Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang sangat-sangat Engkau hadir di tempat ini. Ada pujian, penyembahan, ada terang dan garam di tempat ini. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan pergi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua rencana-Mu terjadi atas taman ini Tuhan. Sampai Engkau buat terus menerus keajaiban, kemujizatan-Mu Tuhan. Sampai Tuhan datang bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Engkau perlihatkan bahwa Engkau ada dan Engkau eksis dalam perkara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur banyak yang menerima Engkau. Banyak yang mengalami kesembuhan. Banyak yang mengalami mujizat. Itu karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan. Untuk semua rencana daripada pemerintah. Untuk mengentaskan akan COVID-19 ini.
Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau akan membuat perbedaan antara orang yang berkenan di hadapan-Mu, orang yang takut dengan Engkau, dengan orang yang tidak takut akan Engkau. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dibedakan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau beri daya tahan tubuh yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang berasal dari Tuhan turun atas kami. Sesuatu daya tahan tubuh masuk dalam hidup kami, masuk dalam rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mengalami sesuatu hal yang luar biasa, sehingga perekonomian di Indonesia akan pulih kembali. Semua barang-barang tambang bisa digali dan menjadi berkat bagi setiap rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, sehingga mengakibatkan Indonesia pulih kembali, Indonesia maju, Indonesia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, biarlah Engkau yang akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Biarlah mata kami ini mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan, dan telinga kami ini biarlah mendengar akan apa yang Engkau mau saja. Kami berdoa untuk bibir mulut kami, beri penjaga dalam bibir mulut kami Tuhan. Untuk setiap perkataan kami menjadi garam, menjadi berdampak yang luar biasa. Ada dampak ilahi dalam setiap perkataan kami. Biarlah hati kami ini penuh dengan kuasa dan pernyataan-pernyataan yang keluar daripada hati kami. Hati kami dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, Kau berkati tangan kami. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami, dan biarlah pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan yang membawa berkat buat hari ini. Biarlah berkat-Mu, rezeki yang Kau berikan, kami terima secara utuh yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami ini Tuhan kami olesi minyak. Biarlah kaki kami ini berjalan, tidak akan tersandung. Kaki kami tidak tersandung dalam perkara apapun juga. Dan Kau jagai kaki kami, karena kaki kami berjalan, pelita-Mu adalah firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.